Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang bab kedua ini kita masuk tentang nusus ya. Keharaman nusus bagi istri dan dalilnya. Seluruh ulama ini sepakat bahwa tindakan nusus yang dilakukan oleh seorang istri hukumnya haram. Ya, sebab pada dasarnya seorang istri diwajibkan untuk mentaati suami, khususnya dalam hal-hal yang dihalalkan syariah. Ketika seorang suami memerintahkan sesuatu kepada istrinya, ya, itu bukan berarti seorang suami ini adalah seorang yang otoriter atau patriarki, tidak. Tapi saat itu dia menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, mendidik istri. Nah, lalu diperintahkanlah istrinya ini ya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk mentaati dia sebagai suaminya. Ya. Nah, perintah-perintah suami ini tentu tidak menyelisih perintah Allah, maka wajib ditaati. Ya. Dalam kaidahnya la ta'ata li mahlukin fi ma'syatil khaliq. Tidak bisa kita taat kepada makhluk kalau sudah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama perintah dari suami ini ya selaras dengan perintah agama gitu ya, maka wajib seorang istri taat kepada suaminya. Ya. Khususnya dalam hal-hal yang memang dihalalkan syariah tadi ya. Nah, dalam Al-Quran secara tegas ya, perempuan yang melakukan nusus itu adalah seorang perempuan yang membangkang, dan dia adalah wanita yang nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya dia berdosa karena dia membangkang kepada suami. Istri ini wajib taat kepada suami ya, secara tegas mengharamkan tindakan nusus istri ini ya. Contohnya ya, di dalam Al-Quran ini wanita solehah wajib taat kepada suami. Di dalam Al-Quran Al-Karim menyebutkan bahwa wanita salihah adalah wanita yang mentaati suaminya ya. Fassalihatu qanitatun. Wanita-wanita yang salihah mereka adalah wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Potongan dari surat An-Nisa ayat 34 itu. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' Al-Ahkamil Quran menyebutkan bahwa pola kalimat dalam ayat itu adalah khabariyah. Ya, khabar, yakni informasi atau kabar ya. Namun maksudnya adalah perintah bagi wanita salihah untuk mentaati suaminya. Yang kedua, surga dan neraka istri ada pada diri suami ya. Rasul SAW pernah menasihati seorang istri agar selalu mentaati suaminya. Azatu zaujin anti. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu punya suami? Qalat, wanita itu menjawab, Naam, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi, Unzuri aina anti minhu ya. Perhatikan posisimu terhadap suamimu, kata Rasulullah SAW. Fa innahu jannatuki wa naruki. Pada suamimu itu ada surgamu dan nerakamu. Maknanya di situ adalah dengan suami yang soleh ya, belum tentu juga seorang istri ini bisa masuk surga. Kenapa begitu? Kalau istri yang membangkang walaupun suaminya soleh, masuk neraka juga karena dia membangkang sebagai istri. Maka itulah maknanya Rasulullah SAW itu menyuruh kita perhatikan diri kita di depan suami itu ya, karena nanti di hadapan suami ini kita ini bagaimana. Di situ ada surga dan neraka kita lah. Mau pilih yang mana sekarang? Mau pilih surga apa neraka nih?
Nah, maknanya itu secara luas di situ kalau ulama kita jelaskan, walaupun suami kita ini soleh ya, kalau perempuannya tidak taat kepada Allah, kepada suaminya, bagaimana bisa menggapai surganya Allah? Begitu juga sebaliknya, walaupun suamimu belum taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi sebagai istri selalu taat kepada suaminya, maka itu jalan surganya. Begitulah yang dikasih contoh beberapa kisah di dalam Al-Quran tentang istri Fir'aun. Fir'aun itu terkenal sudah termaktuf di dalam Al-Quran, gelarnya itu laknatullah alaih. Tapi punya istri ya yang begitu salihah, yakni Siti Asyiyah. Bahkan saking solehahnya Siti Asyiyah ini, saking sabarnya Siti Asyiyah ini dalam ketaatannya kepada Allah ya, dibuatkan rumah di dalam surganya Allah. Berarti di situ nampak ya bahwa sesoleh apapun atau sebrengsek apapun nih laki suami, kalau istrinya tetap taat kepada dia, maka itu jalan surganya dia. Dalam Al-Quran itu kisah tentang Nabi Lut alaihissalam, suami yang saleh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi karena si istri tidak taat kepada Nabi kepada Nabi Lut ya, maka ia bersimpangan arah. Istrinya ke neraka, suaminya ke surga, karena dia tidak taat kepada suaminya, padahal suaminya soleh. Nah, jadi itu maknanya di situ, fa innahu jannatuki wa naruki ya. Di hadapan suami kita ini ya, kita akan melihat posisi kita ya, apakah di situ nanti neraka atau surganya kita gitu ya. Maka tentu kita akan memilih bagaimana supaya kita ke surganya Allah ya. Jadi tidak menjamin sekarang suami yang soleh lalu istri masuk surga, enggak. Suami yang soleh belum tentu istri masuk surga. Lah kalau istrinya tidak taat, istrinya membangkang aja kerjanya ya. Begitu juga nanti kalau si suaminya belum taat kepada Allah dan Rasulnya, belum tentu juga istrinya masuk neraka. Bisa jadi dia masuk surga ya, karena dia akan selalu taat aja sama suaminya ya. Baik, itu maknanya di situ ya, taat pada suami ya. Lalu yang ketiga, taat kepada suami ya, insya Allah dijamin masuk surga dari pintu mana saja ya. Idza sholatil mar'atu khamsaha ya, apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, wasaumat sahraha ya, puasa di bulan Ramadan ya, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya dan mentaati, wa ata'at zaujaha, maka dia taat kepada suaminya. Qila laha, maka dikatakan kepada wanita itu, udkhili jannata min ayyi abwabil jannati si'ti ya. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja ya. Jadi kalau perempuan ini ya, itulah yang selalu saya katakan bahwa itu adalah hadiah terindah dari Rasulullah SAW untuk perempuan ya. Kalau perempuan ini taat kepada suaminya ya, selain dia memang menjalankan kewajiban yang lain, yakni kewajiban sholat 5 waktunya dijaga, lalu nanti puasanya juga dijaga, itu pun masih puasa-puasa fardu saja, belum lagi puasa sunnahnya gitu ya. Nah, lalu dia juga menjaga kemaluannya ya, menjaga harga dirinya, menjaga izzahnya sebagai wanita ya.
pun dia taat kepada suaminya. Nah, dalam hal taat kepada suami ini memang betul-betul itu yang paling dekat sekali surganya tuh, ya. Karena sekarang kan perempuan sholat, ya sudah sholat tuh, ya, puasanya juga ya dijaga puasanya, tapi kadang-kadang nanti apakah sudah bisa menjaga izahnya, menjaga kemaluannya? Karena berapa banyak kita temukan perempuan yang berkhianat dari pasangannya, berarti dia tidak menerima hadiah terindah dari Rasulullah SAW itu, yang selalu saya sebutkan dengan kalimat tiket surga, ya. Lalu setelah itu dia taat sama suaminya, dia nyenengin hati suaminya, ya. Selalu dia merasa ingin bersama terus dengan suaminya. Intinya kemana aja suami itu kayak pengen ikut aja, ya. Selalu ingin membersamai suami, ya. Merasa kayak ada yang kurang aja dah kalau suami kagak ada gitu kan. Mungkin kalau ke kantor suami atau ada acara apa gitu ya, rasanya tuh dah ada yang kurang dah gitu, ya. Itu maksudnya tuh nyenengin hati suami. Suami juga seneng sama kita gitu, ya, suami kemana-mana selalu rindu kita, selalu ingat kita gitu ya. Selalu dia rindukan kenyamanan itu berada di sisi istrinya gitu. Artinya tuh tidak ada tempat yang paling nyaman gitu ya, tidak ada tempat yang paling dia rindukan kecuali di samping istrinya, di sisi istrinya. Lalu yang poin keempat, kalau boleh wanita harus sujud kepada suaminya. Nih, saking tingginya posisi suami di depan istri itu, ya, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin." Kalau seandainya dibolehkan manusia sujud kepada manusia, maka aku pastikan, kata Rasulullah SAW, amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Maka aku pastikan bahwa perempuan itu, istri itu mesti sujud kepada suaminya. Hadis dari Tirmizi. Saking tingginya loh posisi suami kita ini di hadapan kita gitu ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu bersabda dalam riwayat itu, andai nih gitu ya, andai saja boleh, tapi sayangnya kan tidak boleh kita sujud kepada makhluk, karena sujud kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ya. Tapi andai, kata Rasulullah SAW, saking tinggi itu maknanya, itu saking tingginya posisi suami itu di depan istri. Andai manusia ini boleh sujud, katanya, kepada manusia, maka kusuruh tuh para istri-istri untuk sujud di depan suaminya kan. Ya, tapi sayangnya kan tak boleh kita sujud di hadapan manusia, termasuk ke hadapan suami atau orang tua gitu, karena sujud kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Saking tingginya itu, ya. Maka kita tidak boleh meremehkan suami, ya, apalagi posisi suami. Karena begitu tinggi keistimewaan suami di depan istri itu. Karena suami ini orang yang wajib kita taati, ya. Lalu yang kelima, tidak melayani suami dilaknat oleh malaikat. Seorang istri yang menolak untuk melayani suaminya dalam urusan jima, padahal dia tidak punya uzur syar'i, ya, lalu suaminya ini tertidur, ya, dalam kondisi suami yang marah, maka malaikat pun ikut melaknat si istri tadi, ya. Kita lihat di dalam hadis riwayat At-Tirmizi juga di situ. Mohon maaf, itu di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Bila seorang wanita melewati malamnya dengan menolak tidur dengan suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh hari. Rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi poin yang kelima itu, tidak melayani suami dilaknat oleh malaikat. Seorang suami meminta haknya kepada istri, ya.
yang merupakan kewajiban si istri itu, yang menjadi hak suami di situ. Urusan ranjang, ya, urusan kelambu itu. Kalau kata guru kita, kamu diajak seneng-seneng kok malah nolak. Kamu nggak diajaknya untuk manggul karung, nggak diajaknya nyangkul di sawah panas-panas, diajak suami seneng-seneng. Kenapa ditolak? Boleh seorang istri itu menolak ajakan suami itu kalau ada uzur syar'i, yakni sakit atau sedang datang bulan atau nifas. Itu saja uzur syar'inya seorang wanita yang boleh menolak keinginan suami dalam urusan jima. Selain itu tak boleh menolak. Kalau sampai menolak, maka itulah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim tadi, ya. Kalau ada seorang wanita nih, ketika diajak sama suaminya ke urusan hubungan suami istri, lalu istrinya nyolak nih, nggak mau gitu, padahal nggak ada uzur syar'inya, maka itulah perempuan yang dilaknat oleh para malaikat sampai besok paginya. Misalnya malam tuh kan, suami minta jatah lah bahasanya, istrinya nggak ngelayanin, padahal dia nggak ada uzur syar'i nih, ya, tentu otomatis suami ini marah gitu ya. Ya kalau nggak marah nanti ya beda kasus. Ya rata-rata laki kalau nggak dilayani, palanya pecah, pusing, harus segera dilayani. Ya, kalau laki yang nggak ngaji, main baku hantam itu. Kalau lakinya yang ngaji, keluar dalil. Kalau laki saya ngaji, dalil yang keluar, nggak marah dia, tapi dalil yang keluar, lebih parah lagi itu, ya kan? Maka ketika suami itu berhajat kepada kita, apalagi itu urusan biologis yang menjadi hak seorang suami, menjadi kewajiban seorang istri, maka segera ditunaikan kalau tidak mau dilaknat oleh malaikat. Baik, yang keenam, sebaik-baik istri itu setiap dilihat sama suaminya, setiap dipandang sama suaminya, berasa suami senang, hatinya adem, hatinya. Jangan sampai suami mandang kita itu, ya Allah, kayak mandang musuh rasanya. Kagak ada adem-ademnya, kagak ada nyeneng-nyenenginnya. Ya, Nabi ini kagak nyenengin hati suami. Ya, baik secara fisik maupun secara akhlak dia. Akhlak hancur, fisik juga hancur. Ya, kalau bisa dua-duanya mantap. Udah fisiknya cantik, nyenengin suami, akhlaknya juga masya Allah, nyenengin suami, bikin betah suami. Ini sudah akhlak buruk, good looking juga kagak ada enak-enaknya dipandang. Kayak mana mau nyenengin hati suami itu? Ya, seenggaknya walaupun buruk rupa gitu ya, ibarat kata agak minus-minus dikit, tapi dia punya akhlak yang masya Allah, bisa nyenengin hati suaminya. Justru yang kekal abadi itu, yang tak termakan oleh waktu, ya, adalah sikap perilaku, ya, akhlakul karimahnya. Percuma wajah cantik itu ntar dimakan waktu habis, tapi akhlaknya kacau balau. Tapi kalau akhlak ini sudah bagus, kekurangan yang lain tuh bisa menutupi. Insya Allah itu bisa nyenengin suami dengan akhlak kita. Ya, suami ngomong, kita juga pelanin suara, lembut sama suami dan sebagainya. Ya, suami marah, kita nggak usah ikut marah, ngademin aja dulu gitu kan. Cari cara bagaimana supaya bisa nyenengin hati suami, baik dengan sikap kita, ya, baik dengan fisik kita, good looking kita, ya, gimana pun rupanya, lebih-lebih dengan sikap kita, karena itu yang awet, yang masalah perilaku sikap itu. Nah, begitu pula ketika diperintahkan sesuatu oleh suaminya, dia selalu taat sama suaminya. Dek, nanti kalau aku berangkat kantor, tolong ya ini dipindahin, tolong ya ini diangkat, tolong ya ini nanti
apalah bentuk perintah suami itu dia patuh, dia ikut. Dek, pakai jilbabnya itu dilebarin dikit, jangan jilbab macam jilbab orang mau gantung diri. Taat dia sama suaminya, didengerin suaminya. Dek, kamu kalau sama orang jangan mudah berutang, jangan berutang tanpa kau bicara sama aku dulu, ya. Dia taat sama suaminya. Pokoknya apapun bentuk perintah suaminya, selama itu tidak menyelisih perintah Allah, dia taat kepada suaminya. Begitu juga ketika suami tak ada di rumah, ya, suami mungkin ke kantor, dinas luar kota, ya, atau kemana lah suami ini, ya, tugas kemana gitu. Berarti dia tidak sedang ada di rumah kan, tidak ada membersamai kita. Maka dia sebagai istri yang setia, menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga harta suaminya, menjaga harga dirinya dan harga diri daripada suaminya, ya, termasuk menjaga kemaluan, wa hafizat farjaha tadi, ya. Nah, itu sebagai istri yang memang sebaik-baiknya istri adalah yang taat kepada suaminya. Ya, jadi ada 6 poin di situ. Sanksi atas nusus istri. Para ulama umumnya menetapkan sanksi yang bersifat mendidik buat istri yang melakukan nusus. Jenis sanksi itu tidak terlepas dari 3 hal, yaitu seperti dalam Al-Quran yang sudah termaktub bahwa tentu memberi nasihat, lalu pisahkan diri dari tempat tidur, dan memukul dengan tujuan tidak menyakiti dan melukai, ya. Dasar perintahnya tentu di dalam surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna zuzuhunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna, ya. Memberikan nasihat, ya. Sanksi yang paling dasar adalah dinasihati secara baik, ya, baik-baik dinasihati istrinya, ya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar. Intinya menyentuh hati istri, jangan sampai nasihat itu dengan cara yang tidak baik, cara yang kasar. Disunahkan ketika memberi nasihat untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wanita atau istri, ya. Dan disunahkan juga dibacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kedua, pisahkan diri dari tempat tidur, ya. Bentuk sanksi yang kedua adalah memisahkan diri dengan istri dari tempat tidur, ya, dari istri yang nusus tadi. Ungkapan ini maksudnya adalah istri tidak diberi haknya untuk mendapatkan kebutuhan seksual dari suaminya, dan secara naluri manusia normal kebutuhan seksual ini kalau tidak diberikan akan menjadi sebuah hukuman tersendiri bagi seorang wanita itu, sebab kebutuhan seksual ini tidak ubahnya kebutuhan biologis lainnya seperti makan dan minum. Namun hukuman ini sendiri perlu diperhitungkan matang-matang, khususnya bila suami hanya memiliki satu istri. Alih-alih memisahkan diri dari tempat tidur menjadi hukuman buat istri, malah suami sendiri yang tersiksa lantaran suaminya juga butuh masalah seksual tadi, padahal kebutuhan itu hanya bisa didapatkan dari istrinya. Kalau suami itu punya lebih dari satu istri, hukuman ini mungkin bisa efektif buat memberi pelajaran kepada istrinya. Tetapi kalau istrinya hanya satu, ya maka harus hati-hati dalam menerapkan poin yang kedua ini, yakni pisah tempat tidur ini. Takut kalau nanti ya bukan istri yang tersiksa, tapi malah suami sendiri yang tersiksa, gitu ya. Lalu yang terakhir, memukul istri. Pukulan yang dibolehkan hanya sebatas pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti dia, ya. Dalam fikih disebut dengan darbu ghairu mubarrih, ya. Pilihan hukuman ini hanya boleh dilakukan manakala semua upaya mulai dari nasihat dan pemisahan diri dari ranjang sudah tidak efektif lagi. Dinasehati sudah nggak bisa, memisahkan diri dari istri artinya tidak diberikan nafkah batin tadi juga nggak mempan, gitu ya. Padahal sudah dilakukan berkali-kali itu, ya, kayak nasihat, pisah tempat tidur, gitu kan. Maka upaya yang paling akhir adalah pemukulan yang sama sekali tidak menyakiti dia, tidak melukai, tidak membekas, dan juga tidak menakuti atau menimbulkan trauma.
kalau semua hal itu sampai terjadi, maka suami berdosa dalam hal ini. Artinya ketika menerapkan sanksi yang terakhir ini tentang pukul, maka memukul istri itu bukan berarti memukul sampai menyakiti dia atau membuat dia cacat dan sebagainya sampai sakit, enggak. Tapi maknanya di situ memukul, di situ maksudnya darbu ghairu mubarrih, maksudnya itu ya disentil aja, dijewer aja, itu diselepet lah bahasanya, kira-kira begitu tentang pembahasan nusus ini. Allahu a'lam bishawab. Barakallah. Ada pertanyaan?